gue pengen jadi YouTuber. Terus gue lihat nih review kamera yang direview sama mas-mas yang satu ini nih. Halo guys, David di sini. Lihat harganya aja gue pengen muntah anjir. Jadi atas pertimbangan yang cukup panjang, akhirnya gue beli nih kamera. Bukan kamera sih, tapi action cam Akaso P50X. Jadi alasan kenapa gue beli ini kamera, yang pertama karena gue nggak suka ribet. Terus yang kedua, gue pengen yang minimalis biar gampang dibawa-bawa. Yang ketiga, ya karena gue nggak ada budget buat beli kamera mahal. Pas gue beli kamera ini, aksesoris yang dikasih banyak banget sampai gak guna karena gak tahu gue cara pakainya. Paling yang gue pakai cuman casing ini doang. Itu juga kendor banget casingnya. Cuman nih kayaknya nggak kenceng ya. Kebalik, cuman gini doang. Kurang kenceng bunyi. Menurut gue yang unik dari action cam ini karena ada remote-nya. Jadi gue bisa kontrol nih kamera dari jarak jauh. Ya kadang agak menyesatkan sih, karena gak tahu nih udah rekam apa belum. Takutnya belum rekam pas udah acting, akhirnya balik lagi ke action cam-nya buat ngecek udah rekam apa belum. Kan sama aja jatuhnya, mending gak usah pakai remote. Desain dan bahannya lumayan high quality dan terkesan mewah, karena gue lihat-lihat kayak ada rubbernya gitu. Tapi ini bahannya terbuat dari plastik yang dikasih sentuhan kayak pakai rubber gitu. Action cam ini tidak tahan air kalau nyemplung ke kolam, tapi kalau cuma cipratan aja itu aman kok. Karena banyak lubang yang kebuka di bagian port charger, mikrofon maupun memory card di bagian sini. Biar nggak ribet pencet-pencet tombol buat pilih menu, jadi action cam ini udah mempunyai fitur touchscreen untuk mempermudah akses menu-menu yang ada. Tombol power ada di bagian depan dan tombol shutter ada di bagian atas untuk rekam video maupun ambil foto. Kualitas rekaman dari action cam ini udah mencapai 4K di 30 fps dan 720p di 30 fps paling rendah. Ada fitur time lapse, slow motion, diving mode, driving mode, image stabilization juga udah ada. Bahkan ada fitur WDR yang padahal gua nggak ngerti ini fitur apaan. Kualitas mikrofon untuk merekam suara lumayan lah, masih bisa didengar, tapi emang pecah sih. Gak sebulat yang diinginkan. Dan speakernya juga gak keras-keras amat buat didengar. Jadi perlu tempat yang sunyi buat dengerinnya atau yang nunggu sepi dulu gitu. Fiturnya bisa dirubah kalau mau pakai mic eksternal dan biasanya lupa buat nyalain rekam suara internalnya. Jangan sampai udah ngomong panjang kali lebar malah gak ada suaranya, kan kocak anjir. Kualitas foto paling tinggi di 20 megapiksel dan paling rendah di 3 megapiksel. Ya kualitas fotonya nggak sebagus-bagus amat sih. Untuk baterainya dikasih 2, masing-masing kapasitasnya di 1350 mAh. Menurut gua ini lumayan gede sih, bisa sampai mabok lu ngerekam. Karena ada baterai cadangannya juga, dapat 2 baterai ketika beli ini kamera. Ini contohnya gua rekam timelapse selama 1 jam, jadinya cuma 2 menit. Dan baterainya masih awet banget, berkurangnya cuma dikit.
dikit aja kok. Untuk kualitas suaranya menurut gua sedikit pecah, tergantung dari suara kalian sih, cempreng atau enggak, dan mulut lu deket sama action camnya apa enggak. Soalnya kalau deket banget ya bisa jadi pecah juga. Jay, lu mau balik kapan? Besok Jumatan. Oh besok. Kenapa lu mau pulang juga? Kagak. Lu kalau balik dari sini naik apa? Naik bis Naik berapa? Bis 20. 220. Iya. Baik, beginilah suara dari mikrofon internal Akaso P50X setelah tadi kita melewati fase merekam video dengan 4K. Kualitas suaranya kurang lebih seperti ini. Jika di dalam ruangan mungkin ada sedikit reverb atau agak sedikit pecah. Baik, ini adalah kualitas suara dari mikrofon Redmi Note 8. Mungkin suaranya agak sedikit lebih bagus daripada action cam Akaso P50X. Baik, ini adalah kualitas suara dari mikrofon Redmi Note 8. Stabilisasi di sini di off kan ya. Ketika berjalan kurang lebih seperti ini, saya hanya menggunakan tangan handheld. Jadi stabilisasinya sih sangat-sangat berpengaruh ya ketika dimatikan, berbeda dengan ketika dinyalakan stabilisasinya. Ini stabilisasinya on, kemungkinan akan lebih stabil daripada kualitas yang tadi ketika tanpa diaktifkan mode stabilisasi kameranya. Kurang lebih seperti ini saya berjalan biasa aja handheld tanpa ada tripod. Ini saya akan mencoba untuk beralih ke lantai 2 yang untuk melihat stabilisasi dari action cam ini, tapi nggak tahu nih kelihatan. Seperti itu. Balik lagi. Kurang lebih beginilah hasilnya ketika berlari naik turun tangga. Dan autofokus sama fokus ketika cahaya kurang dan cahaya terlalu banyak. Mungkin bisa mengatur ini action camnya. Capek. Menurut gua dengan harga 1,6 ini bisa buat explore banyak sih, lumayan worth it buat yang suka adventure. Kalau buat konten kreator rumahan mendingan beli kamera yang built-in mic-nya gitu, yang agak bagusan. Soalnya lebih penting suara daripada kualitas video. Percuma lihat video bagus ya suaranya jelek, kan kresek-kresek gitu, risih jadinya. Pengalaman gua selama pakai ini action cam aman-aman aja sih. Bahkan ini bisa buat zoom meet kalau pakai laptop kameranya burik. Jadi gua ganti ini pakai action cam. Cuman emang gampang panas kalau dipakai 1 jam bahkan lebih. Gak tahu sih efeknya apa ketika udah lebih banget. Thanks ya udah nonton reviewnya. Minimal subscribe Bapak Ibu Sampurasun.